Bersama saya Frisela Yunana Agifaya dengan NIM 210210102053. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai rangkaian penjumlah yang telah saya buat pada Multisim. Sebelum itu, adapun tujuan dari dibuatnya video ini ialah yang pertama, agar mahasiswa mampu memahami apa itu rangkaian penjumlah. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu memahami OPAMP sebagai penguat inverting dan non-inverting. Lalu yang terakhir yaitu mahasiswa mampu memahami OPAMP sebagai penguat penjumlah. Nah, sebelum itu, apa sih rangkaian penguat penjumlah itu? Nah, jadi rangkaian penguat penjumlah ini merupakan rangkaian yang berfungsi untuk menjumlahkan level dari masing-masing sinyal input yang masuk ke dalam OPAMP. Untuk penggunaan OPAMP ini sebagai penjumlah biasanya terdiri dari resistor, kapasitor, dan juga dioda. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menunjukkan 3 rangkaian yang menggunakan OPAMP. Nah, di sini saya memiliki 3 rangkaian. Yang pertama, di sini terlihat rangkaian inverting amplifier. Lalu yang kedua di sini terlihat merupakan rangkaian non-inverting amplifier. Lalu yang terakhir di sini dapat kita lihat yaitu merupakan rangkaian voltage follower. Nah, baik, untuk yang pertama di sini saya memiliki rangkaian inverting amplifier. Untuk komponen yang saya gunakan pada rangkaian ini yaitu ada OPAMP, lalu ada power supply. Nah, di sini lalu juga saya menggunakan resistor. Lalu saya menggunakan osiloskop, menggunakan 2 multimeter untuk mengukur tegangan input dan juga tegangan output. Lalu di sini saya menggunakan generator fungsi, yang mana generator fungsi ini saya jadikan frekuensinya yaitu 500 Hz. Nah, baik, coba kita jalankan rangkaian ini. Kita buka osiloskop, lalu kita buka multimeter di sini. Nah, pada rangkaian penjumlah inverting ini dapat kita lihat bahwa gelombang yang dimunculkan pada osiloskop ini merupakan gelombang sinusoidal yang memiliki fasa berbeda antara channel A dan juga channel B. Nah, kemudian coba kita tinjau dari tegangan input dan tegangan outputnya. Nah, di sini kan dapat kita lihat bahwa tegangan input yang ada pada rangkaian ini itu mengalami penguatan menjadi 7,071 volt yang awalnya itu 3,565 mV. Nah, baik, maka dari rangkaian ini dapat kita ketahui bahwa rangkaian inverting amplifier ini akan mengubah tegangan input menjadi lebih kuat atau lebih besar. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada rangkaian kedua yaitu non-inverting amplifier. Nah, sama seperti rangkaian inverting amplifier sebelumnya, pada rangkaian non-inverting ini saya juga menggunakan beberapa komponen seperti ini, ada OPAMP, lalu ada power supply, lalu ada resistor, lalu di sini ada osiloskop. Di sini saya menggunakan 3 multimeter untuk menghitung tegangan input dari yang positif,
lalu tegangan input dari yang negatif dan tegangan outputnya. Lalu di sini juga ada generator fungsi yang saya juga gunakan frekuensinya yaitu 500 Hz. Nah, yang membedakan rangkaian non-inverting dan inverting itu pada tegangan input. Pada tegangan inputnya dari penguat jenis ini itu secara langsung dimasukkan atau dilewatkan pada input non-invertingnya atau pada input positif yang di sini. Nah, berbeda dengan yang tadi. Nah, ini kan dari yang negatif. Lalu yang positif kita berikan ground, lalu yang positif. Nah, kalau di sini itu yang negatif kita berikan ground, lalu yang positif itu kita masukkan tegangan inputnya. Nah, nanti akan menghasilkan tegangan output yang bernilai positif. Nah, lalu kita coba jalankan. Nah, di sini lalu kita buka multimeternya pada output dan juga inputnya. Nah, di sini kan dapat kita lihat bahwa tegangan input baik dari yang positif dan negatif itu nilainya sama. Mungkin sedikit membedakan pada angka di belakang komanya. Lalu di sini juga mengalami penguatan pada tegangan output atau menjadi lebih besar. Nah, di sini lebih besarnya itu 4 kali. Kenapa? Karena di sini 4 kilo ohm. Nah, jika 707 ini kita kalikan 4, maka hasilnya akan menjadi 2,121 volt. Nah, di sini milivolt, nah di sini volt. Nah, kemudian untuk saya juga akan menampilkan grafik pada osiloskopnya. Nah, ini kita perbesar skalanya. Nah, mungkin ini juga kita ubah di reference. Nah, ini biar terlihat. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada channel A, tegangannya itu memiliki besar itu sekitar 10 volt. Nah, di sini satuannya volt. Lalu untuk channel B-nya, ini, nah itu memiliki tegangan sekitar 30 volt. Nah, baik, kita beralih ke rangkaian terakhir, yaitu voltage follower. Nah, di sini saya memiliki rangkaian ini dengan komponen yang tidak jauh berbeda, yaitu ada OTA-MP, lalu saya menggunakan osiloskop dan 2 multimeter, lalu ada generator fungsinya. Sama seperti sebelumnya juga, di sini saya menggunakan 500 Hz. Nah, baik, coba kita jalankan. Kita buka osiloskopnya, lalu multimeternya. Nah, dapat terlihat seperti pada di layar ini bahwa pada rangkaian voltage follower atau sering juga kita kenal sebagai rangkaian buffer itu merupakan suatu rangkaian yang memiliki fungsi untuk menyangga supaya dihasilkan tegangan outputnya ini itu sama besar dan juga tandanya dengan tegangan input yang ada di sebelah sini. Nah, di sini dapat kita lihat dengan menggunakan frekuensi tadi, saya menggunakan 500 Hz, maka menghasilkan tegangan keluaran, dan di sini tegangan keluaran dan tegangan output di sini itu sama, yaitu 707. Yang membedakan hanya sedikit angka di belakang koma, namun sama dengan satuan milivolt. Nah, baik, mungkin hanya itu tadi saja dapat saya jelaskan pada rangkaian penguat penjumlah ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.